Kabar duka kembali datang menyelimuti keluarga selebriti tanah air. Kini Ayu Anjani, aktris kondang dalam film kolosal, harus merelakan sang ibunda dan adik kesayangannya itu meninggalkan mereka di dunia ini lebih dahulu. Dikabarkan sang ibunda Wijaningsi dan adiknya Annisa Fitriani pada hari Rabu 29 Juni kemarin telah dinyatakan meninggal dunia saat menaiki kapal penumpang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Diduga kapal yang ditumpangi terbawa arus hingga air masuk lantaran kondisi kapal miring lebih dari 90 derajat. Sang adik Anne April dan ayahnya Saraswanto Abdul Jabar berhasil selamat dalam insiden tersebut. Lantas, seperti apakah Anne yang ditemani sang kakak Ayu Anjani menceritakan kronologi meninggalnya sang ibunda dan adik kesayangannya tersebut? Korban sudah ketemu. Arif, telepon apa medis? Medis ambulans sudah siap ya? Kronologi pastinya saya kan nggak di lokasi ya, saya nggak di TKP, saya cuma dengar, saya ditelepon pagi-pagi, saya masih lagi tidur, saya baru tidur jam 2 malam karena saya baru selesai meeting itu kurang lebih jam 1 nyampe rumah. Saya memang nggak bisa tidur karena saya pikir pengaruh dari kopi, tapi saya kan batuk-batuk terus tuh, cuma saya nggak ada firasat sama sekali, bahkan mimpi juga nggak ada sama sekali. Tapi adik saya sempat ada mimpi-mimpi gitu sebelumnya, sebelum mereka berangkat. Nah, terus saya pagi sekitar jam 7 kurang, saya ditelepon sama adik saya berkali-kali. Terus langsung adik saya nangis, yang cowok kan, yang ada di, kebetulan ada di sini juga, bukan di Labuan Bajo. Karena yang di Labuan Bajo gak ada yang bisa hubungin saya, karena kan handphone masih terjebak di dalam kapal kan. Mereka kan pasti harus menyelamatkan badan dulu, ibaratnya gitu, menyelamatkan anak-anak sama keluarga yang lain gitu kan. Jadi mereka tuh pakai telepon orang kru kapal di kapal lain. Itu pun pinjam Instagramnya. Terus mungkin adik saya nggak hafal nomor saya, jadi saya dihubungin sama adik saya yang ada di sini karena dia berhasil menghubungin adik saya yang di sini kan. Terus dia bilang katanya mama meninggal. Saya mikir, saya tuh pertama kali adalah mama tuh meninggal karena naik padar, nggak kuat jantungnya kan. Aku pikir begitu karena posisi itu jam segitu, karena harusnya naik padar kan jam 5 pagi gitu. Biasa tuh naik padar jam 5 pagi. Terus adik saya bilang karena tenggelam. Saya kaget, apa berenang jam segitu ngapain gitu. Terus kata adik saya lanjut, Ica, adik saya yang terakhir belum ketemu, katanya gitu. Saya kaget banget di situ. Kenapa kalian berenang di mana? Saya bilang gitu. Enggak, kapalnya katanya miring. Kapalnya tenggelam katanya gitu. Cuma saya kan nggak tahu kronologinya seperti apa sih. Udah shock banget di situ. Saya nggak bisa tidur lagi, padahal saat itu saya ngantuk banget. Saya sampai saat ini belum makan.
belum cukup makan juga, saya bener-bener masih kalut banget, kayak masih mimpi. Jadi saya salah satu penumpang juga di kapal itu. Jadi ibu saya itu, saya tahu tidur di bawah itu sebenarnya masih 50-50 apa jadi tidur di bawah atau enggak. Kalau adik saya udah fix dia tidur di bawah, karena sebelum kejadian itu dia udah mau tidur di kamar saya gitu, pegang-pegang kasur saya gue tidur sini aja deh, dia bilang itu nggak mau di bawah. Cuman udah saya iyain, tapi kayaknya nggak dikasih sama ibu saya, udah dibawa aja mama temenin, kayaknya kayak gitu. Jadi pas saya udah berhasil dievakuasi, itu air kan tinggal sejengkal muka saya lagi di ruangan itu, karena saya ketahan kasur kan ngambang koper-koper karena kamar sempit, dan anak saya umur 2 tahun dan 4 tahun. Habis saya dievakuasi ke kapal lain yang ada di situ, itu cuma ada 2 kapal kami sama kapal orang lain yang lebih besar ukurannya. Itu skoci pun dari kapal lain gitu, mereka udah lihat kami dari jauh, udah mulai gini-gini. Habis itu saya awalnya tuh saya pikir miring aja, habis itu lurus lagi. Pas saya udah tiduran lagi, saya pikir miringnya itu karena saya tiduran gitu kan, karena miringnya itu pas banget ke kepala kami di bawah. Habis itu memang air cepat banget masuknya karena bukan bocor ya kapalnya, jadi kan kalau bocor mungkin pelan-pelan masuk. Ini memang dimiringin, jadi langsung masuk dari samping. Nah pas masuk dari samping itu saya aja kurang dari 10 detik gitu, air udah segini pagi yang di bawah. Jadi pas udah dievakuasi ke kapal lain, saya pinjam salah satu handphone ABK di situ untuk DM kakak saya, karena yang saya tahu cuma nama Instagram dia kan. Aduh, nggak follow-followan lagi, pasti kakak saya kan nggak baca, biasanya dia ada di request message kan. Habis itu saya email udah pakai si orang itu. Akhirnya saya berpikir coba deh saya masuk Instagram saya ke situ. Barulah pas saya masuk ke Instagram itu saya pe gitu, nggak juga ada balasan gitu. Saya udah bilang Cong bangun Cong, kapal tenggelam gitu, ambal tenggelam, mama sama Ica belum ketemu, saya bilang gitu, nggak dibalas-balas. Nah pas udah Instagram saya ingat ada kakak ipar saya satu lagi, langsung saya hubungin dia dan alhamdulillah dia udah bangun gitu, dan dia langsung jawab minta nomor kakak Ayu dong gitu. Udah gitu di telepon nggak diangkat-angkat juga kakak Ayu. Akhirnya saya nggak mau ngabarin kakak ipar saya, takut dia shock gitu kan, karena harusnya mereka ikut kami ke Bajo, tapi mereka cancel. Habis itu saya bilang tolong mama meninggal, saya bilang gitu, Ica belum ketemu. Itu saya belum tahu ibu saya udah ada apa belum gitu. Pas saya lihat dari jauh kapal adik saya udah nangis, udah ada selimut warna putih. Saya bilang itu siapa, saya bilang mama, dia bilang masih ada mama, udah nggak ada, sambil dia nangis. Terus baru Basarnas datang. Jadi yang evakuasi mama saya itu tim dari kapal lain. Mereka mau mengorbankan nyawa mereka gitu demi bukan tamu mereka selam ke bawah, tarik ibu saya. Yang adik saya baru 4 jam lebih, hampir 5 jam baru dievakuasi. Itu sama tim SAR memang, sama tim penyelam. Cuman yang saya sayangkan itu mungkin nggak langsung ngecek ke setiap ruangan, karena yang dicurigai adik saya sudah keluar kapal terbawa arus, itu enggak, ternyata adik saya di kamar mandi. Makanya jadi dari awal nyelam tuh nggak langsung begitu masuk kamar, nggak buka semua kamar mandi. Padahal kan kamar di lower deck itu cuma 2 gitu. Cuman memang posisi tangga masuk ke dalam lower deck itu yang posisi di bawah air. Jadi ibu saya mungkin begitu keluar itu kan naluri kita menyelamatkan diri pasti berenang ke atas. Mungkin dia gini-gini karena gelap. Maunya kan dia kalau susurin tangga dia berenang dulu ke bawah gitu kan, baru dia lolos. Nah ibu saya nggak jago berenang. Terus mungkin dia berat karena waktu ada tamu juga tidur di bawah. Dia selamat walaupun biru-biru. Dia sempat dengar ibu saya bilang minta tolong, dan pintu udah kebuka dikit ya. Udah kebuka dikit. Berarti pintu. ibu saya tuh udah pergi karena adik saya masih dijebak di toilet gitu. Makanya kalau misalnya ibu saya nggak nungguin adik saya, mungkin ibu saya bisa selamat keluar bareng orang yang di sebelah kamarnya. Tapi itu miringnya emang cepet banget, kayak saya kayak mimpi. Karena kan masuk airnya cepet banget dari atas.
Ibu saya kebetulan yang punya kapalnya adik saya, adik laki-laki saya. Ibu saya pertama kali ini mau ke Bajo sama adik saya, udah seneng. Nah kebetulan ayah saya juga udah 1,5 bulan kawanin adik saya yang punya kapal ini di Bajo. Jadi baru ketemu ibu saya lagi. Jadi baru ketemu ibu saya lagi. Nah setelah 1,5 bulan ini, habis itu belum 24 jam ibu saya udah pergi. Makanya ayah saya betul-betul terpukul. Pak, apa nyelam aja, papa nyelam aja. Udah ditahan-tahan, jangan Pak, papa bisa lewat juga. Karena itu 1,5 jam dari saya di kapal, yang dievakuasi itu, ibu saya baru diantar. Berarti kan udah nggak ada dua. Pokoknya adik saya yang lebih lama itu. Itu pas saya udah keluar berhasil nafas itu dari kamar, saya pas ngeliat kapal udah miring gitu kan, saya posisi masih di air laut tuh, itu kaget, saya pikir ini mimpi gitu, saya bilang belum kepikiran ibu saya tuh, karena kayak saya dengar suara ibu-ibu jadi tamu-tamu pada loncat juga, loncat. Jadi mereka mengevakuasi diri sendiri, kru tuh bantunya mungkin cuma 5% lah. Habis itu nggak terlalu gimana ya, karena saya yang dievakuasi pertama, cuma ada 2 foreigner yang memang perdarahan, jadi harus segera dibawa ke kapal itu, ya, walaupun biar nggak habis kan darahnya kan, karena luka sobek, dia mecahin kaca, panik dia biasa. panik ya. Dia pas padahal ada pintu balkon, dia bisa, karena dia kamar dia paling atas, cuma kerendam air itu cuma selutut aja, sempat bawa paspornya segala macam. Cuman saya yang habis-habisan, dan apalagi ibu saya gitu ya, itu sih. Kepergian sang ibu, Wida Ningsih, dan adik kesayangannya, Anissa, tentu menjadi kabar yang sangat mengejutkan bagi aktris pemeran film kolosal tersebut. Karena ia sama sekali tidak pernah membayangkan hal itu bisa terjadi. Ayu Anjani lantas mengungkapkan rasa penyesalan dan kekecewaannya dengan menumpahkan air matanya yang sangat mendalam kesedihannya atas kejadian tersebut. Ia lantas mengingat semua kenangan bersama ibu dan adiknya sebelum kecelakaan itu terjadi. Lantas, seperti apakah Ayu mengenang ibu dan adiknya sebelum kecelakaan tersebut terjadi? Dan seperti apakah pula penyesalan dan kekecewaan yang dirasakannya? Benarkah ada kejanggalan yang diduga Ayu dan adiknya disengajakan oleh kru kapal sehingga ibu dan adiknya tidak terselamatkan? Iya, untungnya kita kayak masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa ketemu, liburan, ngumpul bareng, benar-benar komplit bareng. Terus masih bisa ajak jalan-jalan mama juga kan, karena memang mama juga kan pasti pengen lihat cucu-cucunya kan. Dan kita memang benar-benar spending time, karena saya juga udah 1,5 tahun gak pulang ke Jakarta. Bukan karena gak mau pulang, karena memang saya masih banyak banget urusan di Labuan Bajo. Dan saya udah memang berkali-kali ngajak orang tua saya ke sana. Ternyata papa saya duluan yang datang, terus mereka nyusul. Pas mereka mau nyusul, saya keburu pulang dulu ke Jakarta ngurus kerjaan. Jadi kita bisa ketemu dulu. Gitu, alhamdulillah kita masih ada kesempatan buat ketemu gitu, buat silaturahmi terus, jalan-jalan terus. Kita bener-bener jalan-jalan hampir setiap minggu, bahkan seminggu 2 kali gitu. Bener-bener kayak ini udah satu-satu kesempatan terakhir lah pokoknya, ibaratnya kayak gitu. Jadi penyesalan aku tuh aku tuh selalu aware sama ABK aku kan, harus jaga tamu. Kalau perlu kita aja yang kesakitan, kalau perlu kita aja yang kesulitan. Tamu nggak boleh sama sekali. Tamu harus paling dapat nomor 100 kalau bisa, paling atas, paling terbaik lah, dapatnya terbaik. Nah aku tuh kecewa banget gitu. Kenapa giliran mamaku sama adikku malah nggak dapet yang terbaik? Makanya kenapa aku sedih banget, karena aku nggak bisa jaga mereka.
Aku nggak bisa nyelamatin mereka, padahal aku udah bilang lusa gue dateng. Aku udah bilang sama dia, lusa gue dateng ya Cong, insya Allah aku lagi nyiapin buat beli tiket. Terus nanti kalau misalnya masih lama di sana pakai kapal, gue habis itu ya, karena itu kan pakai kapalnya adekku. Tapi udah keburu nggak ada mama sama adekku. Dan nggak adanya aku bikin nggak terima adalah karena kejebak di bawah, bukan karena berenang, bukan karena naik padar, tapi karena kejebak di bawah, nggak ada yang berani nyelamatin gitu loh. Maksud aku kalau bisa di sana aku pasti turun, karena aku tahu banget Labuan Bajo tuh lautnya gimana, aku tahu. Jadi rasanya kayak ngerasa bersalah. Makanya tadi pas di makam aku benar-benar aku minta maaf banget ke mereka, aku minta maaf nggak bisa jaga mereka. Minta maaf banget gitu tadi. Pasti Dugaan kami sih itu karena nggak ada rasa penyesalan, mereka Nggak ada minta maaf. nggak ada minta maaf, padahal ketemu sama saya malah yang halo kayak gitu. Kelalaian juga nggak ada yang nyelamatin, mereka nyelamatin mereka mandiri, tidur, mereka posisinya nyelamatin diri mereka sendiri. Ketika kejadian itu Posisi respon- kapal Mereka baru miring pada itu bangun. mereka baru pada bangun. Jadi baru kaget, mereka kucek-kucek mata merah kayak gitu. Angin bos jangan kayak gitu. Waktu adik saya udah pukul badan kapal sambil pegang kepala dia karena tahu ibu saya masih di bawah.